Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para sahabat seiman yang saya muliakan, alhamdulillah Allah memberi kesempatan kembali untuk kita bertemu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam satu kegiatan, yaitu Tazkirah Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan ini saya berniat untuk membawakan satu hikmah yang berjudul Paradox of Candy. Baik, mungkin ketika mendengarkan tema yang saya angkat ini banyak yang bertanya, apa sih substansi yang ingin dikaji dalam judul dari Paradox of Candy? Kalau bahasa paradoks, saya rasa kita orang-orang bahasa ini udah pada paham gitu, udah paham dengan paradoks itu apa, yaitu paradoks itu memiliki arti yang sangat ambigu gitu. Sementara candy di dalam bahasa kita yang sering kita dengar, candy itu apa? Candy itu adalah permen. Nah, hampir semua orang suka dengan yang namanya permen, bukan begitu? Jawabannya pasti iya. Apalagi kalau anak kecil, iya. Kalau orang dewasa mah udah pasti suka. Yang paling rewel itu dengan makanan biasanya anak kecil. Dan alhamdulillah ketika seorang anak kecil ditawarin permen, pasti mau. Nah, kita analogikan, saya kembali menyambung dari pembahasan saya di pertemuan lalu, yaitu berkaitan dengan rezeki. Nah, alhamdulillah Allah ini menitipkan rezeki kita itu diibaratkan, analogikan seperti permen. Allah selalu mengirimkan sesuatu yang begitu nikmat, begitu manis, begitu enak ya dirasakan. Itulah rezeki. Nah, akan tetapi Allah itu selalu mengirim rezeki itu dengan menggunakan paradox of candy. Misal ini, seandainya, sekiranya misalnya, saya memiliki permen, saya memiliki 2 permen, di kantong celana, di saku baju saya ambil permen 1 yang nggak ada bungkus. Kalau saya serahkan ke Anda, saya berikan ke Anda permen yang nggak ada bungkus, kira-kira responnya seperti apa? Apakah langsung diambil? Karena pasti Anda senang ya dengan permen. Apakah Anda langsung mengambil permen yang nggak ada bungkusnya ini? Jawabannya udah berapa testimoni dari beberapa orang yang saya berikan permen yang tanpa bungkus, rata-rata menolak gitu. Saya merespon ini dan saya pun kalau diberikan permen, diberi pilihan permen yang ada bungkus dan permen yang nggak punya bungkus, pastinya saya akan memilih permen yang punya bungkus. Nah, sama dengan rezeki. Ternyata rezeki seperti itu. Allah memberikan rezeki kepada kita itu tidak serta-merta tanpa ada bungkus. Selalu ada bungkusnya. Ya, baik pemirsa sekalian yang saya berbahagia, kita lanjutkan lagi apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kita ditawari permen tadi, pasti kita memilih yang memiliki bungkus. Itu memang sudah sangat alamiah gitu ya. Kita memilih sesuatu yang dianggap bersih, steril gitu kan. Allah juga mengirimkan rezeki kita itu rezeki yang terbaik, rezeki yang dikirimkan Allah yang dengan bungkus-bungkusnya. Akan tetapi paham tidak kita, setelah kita makan permen, bungkusnya apakah kita simpan, dikunyah sekalian atau seperti apa? Saya yakin Anda pasti hanya membuang permennya, kulitnya. Anda bahkan menganggap bahwa itu nggak ada artinya, kan seperti itu. Allah pun mengirimkan rezeki itu seperti itu dengan bungkus-bungkusnya. Bungkusnya itu apa? Para pemirsa dan saudara seiman sekalian, bungkusnya itu berupa ujian, berupa cobaan, berupa hal yang tidak kita senangi gitu. Akan tetapi itu harus kita terima gitu ya. Kemudian saya ambil analogi lagi. Contoh, seorang kurir yang mengantarkan paket. Ya, halo, ini ada paketnya. Kurirnya, kita sebagai penerima barang, karena tidak menginginkan hal yang tidak indah, kita menolak apa yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Apakah kita juga menolak paket yang ada bungkusnya? Saya hanya mau kalau saya lihat barangnya dulu seperti apa, kemudian bungkusnya dilepas aja. Apakah kurirnya mau kira-kira? Jawabannya tidak, para pemirsa sekalian. Jadi Allah pun seperti itu, mengirimkan sebuah rezeki itu dengan bungkus-bungkusnya gitu. Nah, tergantung dari kita apakah kita siap menerima itu apa tidak ya. Jadi pertanyaannya itu. Dan kebanyakan dari kita itu menolak bungkus permen yang Allah kirimkan. Sementara kita itu paham sekali di dalam ayat
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah menyampaikan kepada kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya apa? Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Ya, baik para pemirsa sekalian, seperti itu tadi. Sekali lagi bahwa Allah itu maha adil gitu ya. Allah maha adil, senantiasa bukan hampir, setiap hari, setiap saat Allah menawarkan rezeki kepada kita semua. Akan tetapi ada SOP yang diberikan ya. Nabi pembawa rezeki itu setiap pagi datang ke kita, setiap hari datang ke kita. Tapi SOP-nya apa? Allah menitipkan rezekinya dengan bungkus-bungkusnya. Sehingga saat kita mendapatkan ujian, persoalan dalam kehidupan kita, kita harus langsung ingat, wah ini bungkus permen gitu. Permennya akan datang juga dengan bungkusnya gitu. Hanya saja sepertinya kita ini sering gak ikhlas menerima bungkusnya. Contoh misalnya, yang paling sering misalnya ya, kita sebagai seorang ibu mungkin saat mencuci bajunya itu pas kita jemur, tiba-tiba turun hujan. Apa respon kita? Apa tanggapan kita? Pasti yang ada adalah keluhan. Waduh, hujan. Kan seperti itu. Kenapa bukan matahari yang terik dan seterusnya. Sementara kita pahami ketika dia adalah seorang yang beriman, maka dia langsung mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apapun yang terjadi ini adalah segala sesuatu yang baik bagi kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh di dalam hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa innamas sabru indas sadmati ula. Artinya apa? Sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika di awal musibah. Nah, ini banyak yang kita kurang mampu memaknai ini, bahwa ternyata kita itu sering diuji oleh Allah, tapi di saat kita diuji oleh Allah, kita belum siap dengan tumbukan awal. Nanti di saat lama kemudian baru kita bisa mengambil hikmah. Wah, ini loh hikmah di balik apa yang saya tadi kehilangan dompet misalnya, saya kehilangan uang misalnya. Ternyata setelah itu baru kita sadari, oh, kita tidak pernah menilik ke belakang apa yang tadi terjadi, apa yang pernah perisai apa yang saya lakukan hingga hal ini terjadi gitu. Ya, sehingga kita selalu menyalahkan orang, menyalahkan pihak lain, menyalahkan inilah dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita menyalahkan orang lain dengan kondisi yang terjadi dalam diri kita, itu sudah sangat menunjukkan bahwa kita menolak rezeki dari Allah, menolak bungkus permen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Allah itu sangat jelas. Ya, kita sering membaca ayat-ayat Allah yang maha benar, yang maha mutlak kejadiannya. Dia di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 itu berbunyi fa inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya apa? Maka sesungguhnya Allah berjanji kepada kita, hai manusia, bahwa sesungguhnya setelah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi Allah menjanjikan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sama dengan permen yang kita ambil tadi, ketika kita buka bungkusnya, maka di dalamnya akan dirasakan permen. Permen itu pasti manis, itu janji Allah ya. Sehingga mengapa sih kita menolak ujian-ujian dari Allah? Mengapa sih kita meratapi kesedihan yang diberikan oleh Allah? Sementara Allah selalu menjanjikan kebaikan bersama dengan kesulitan. Jadi mungkin seperti itu yang ingin saya berikan sharing ilmu pada kesempatan ini. Kita sama-sama belajar, para pemirsa sekalian. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, kita sangat paham bahwa Allah itu maha menyayangi kita,
Allah Maha memberikan rezeki kenikmatan kepada kita sekalian. Tapi ingat bahwa sebelum rezeki itu datang, siap-siaplah dengan tumbukan-tumbukan. Siap-siaplah menghadapi persoalan-persoalan. Tidak ada orang sukses tanpa melalui rintangan-rintangan sama dengan ini. Tidak ada orang yang sukses fixing langsung jadi, nggak ada. Sehingga kalau Anda mau mendapatkan permen, maka siap-siap harus terima dengan bungkus permennya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membawa hikmah bahwa kita sekalian harus siap-siap dengan segala situasi yang terjadi dalam diri kita. Apapun yang terjadi, yang kita alami adalah semua itu adalah baik, dan itu semua telah diatur dengan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.